HP berdering dengan keras di tengah sholat. Apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya yang paling tepat adalah sebelum kita mulai sholat, HP itu kita matikan. Setidak-tidaknya kita jadikan modenya adalah mode senyap. Itu yang seharusnya. Dan itu menjadi tugas dari imam sebelum mulai sholat, dia bisa berikan arahan itu. Jadi tidak hanya sekedar mengatakan luruskan barisan, rapatkan, tapi juga bisa menghimbau kepada jamaah untuk membuat mode senyap atau mematikan saja sekalian biar sholat kita khusyuk. Jangan sampai di tengah-tengah sholat itu terdengar suara HP. Kalaulah cuman ringtone biasa tidak mengapa, tapi kalau lagu dangdut di tengah keheningan suasana, apalagi ringtone-nya adalah ringtone lawak dan sebagainya, maka bisa jadi jamaah terpingkal-pingkal. Nah, tetapi kadang-kadang namanya juga manusia, sudah diingatkan kadang-kadang lupa. Kalau yang lupa itu jamaah, wajar. Yang lupa itu malah imamnya. Dia yang bilang, matikan HP. Ternyata begitu dapat 2 rakaat, justru HP-nya imam yang berdering dengan sangat keras. Lagunya pun lagu trio macan. Maka jamaah bisa lagi terpingkal-pingkal. Nah, dalam kondisi sudah terjebak dengan keadaan seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita diamkan saja HP itu berdering terus, dan ternyata orang yang menghubungi kita, mungkin juga dia tidak tahu kita sedang sholat. Jadi setelah bunyi dering yang ke-10, dia telepon lagi, berarti jadi 20. Kita diamkan saja, dia telepon lagi. Sampai selesai sholat, itu HP berdering terus. Maka apa yang terjadi? Kekhusyuan orang yang sholat bukan hanya dirinya, tapi satu masjid itu kemudian menjadi hilang semua konsentrasinya. Apakah ini dibenarkan? Apakah ini dibolehkan? Tentu saja jawabannya tidak. Sebab Rasulullah SAW pernah mengajarkan kepada para sahabat, katakanlah ketika sedang sholat, ada orang yang mau mengganggu. Misalnya mau lewat di depannya. Apa kata Rasulullah? Halangi dia, jangan sampai melewati depan kamu. Ketika ada kalajengking atau ular yang membahayakan, bunuhlah, kata Rasulullah. Terus Rasulullah pun kalau memang tidak bisa menghentikan gangguan yang ada, ketika Rasulullah dan para sahabat itu sedang sholat berjamaah, tiba-tiba ada bayi yang menangis. Nah, ini bayinya tidak bisa dicekek, tidak bisa dimatikan. Ya sudah, bayi nangis terus. Maka yang dilakukan oleh Rasulullah adalah mempercepat sholatnya. Nah, bicara dengan ringtone HP ini, ketika dia berbunyi, apa yang harus kita lakukan? Jangan didiamkan, karena semakin didiamkan akan semakin hilang konsentrasinya. Yang bisa kita lakukan adalah mematikan. Nah, masalahnya, apakah dengan kita mengambil HP dari kantong, kemudian kita melakukan gerakan mematikan, sholat kita ini batal atau tidak? Itu yang jadi pertanyaan. Nah, para ulama memang mengatakan bahwa di antara hal-hal yang membatalkan sholat itulah banyak bergerak. Hanya saja mereka tidak sepakat, dikatakan banyak tuh yang mana. Kalau dalam mazhab Syafi'i, bergerak dengan gerakan yang sama 3 kali berturut-turut, itu membatalkan. 3 kali berturut-turut dengan gerakan yang sama. Nah, kalaulah kita pakai pendapat yang paling hati-hati, yaitu mazhab Syafi'i, untuk mematikan handphone itu tidak harus bergerak 3 kali. Cukup sekali saja, dan dimatikan, lalu masukin kantong. Itu gerakan baru sekali, bukan 3 kali. Syaratnya cuma satu, handphonenya jangan handphone pinjaman. Karena kalau handphone pinjaman, kita nggak tahu tombolnya yang mana yang harus kita matikan. Handphonenya harus handphone milik kita sendiri. Jadi kita bahkan tanpa harus mengeluarkannya dari kantong, kita cukup masukkan tangan kita ke dalam kantong, lalu kita pencet satu tombol, tet, dan itu mati. Jadi gerakannya bisa smooth, bisa perlahan, tanpa kelihatan. Itu kalau memang sudah terlanjur handphone kita lupa kita matikan. Maka oleh karena itu, matikan handphone sebelum kita memulai sholat, agar jangan sampai merusak konsentrasi kita dalam mengerjakan sholat, khususnya ketika kita sholat di dalam masjid yang akan mengganggu juga orang-orang yang ikut sholat bersama dengan kita.